Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Wasatiyah channel Kebanggaan Pemirsa yang menyajikan diskursus tentang penyikapan terhadap fenomena akhir zaman, fenomena dunia digital, fenomena media sosial dengan landasan visi Qur'ani yang telah Allah gelar dalam ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah sebagaimana contoh teladan Rasulullah dengan para sahabatnya. Baik, pemirsa sekalian, pada vlog kelima ini telah kita mendiskusikan tentang perintah untuk menggali, untuk belajar dari sejarah, dan kita telah menggali bersama contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh antagonis, maka tidak atau kurang utama, tidak afdol kalau kita tidak tutup dengan sebuah taujihan nabawi. Baik, jauh-jauh hari Rasulullah telah mengingatkan bagaimana fenomena akhir zaman dan bagaimana menyikapinya dengan sikap sunnah tuntunan beliau. Perlu kita garis bawahi bahwa kapan akhir zaman itu dimulai. Dari hadis-hadis sahih telah dinyatakan bahwa sejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itulah dimulai akhir zaman, di mana Rasul menggambarkan bahwa kedatangan atau diutusnya beliau adalah tatkala matahari sudah di ufuk barat, sudah menjelang tenggelam. Itulah isyarah atau ibarat dari gambaran akhir zaman dimulainya sejak beliau diturunkan. Dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il layl mudlim, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'im fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Wa kassiru kisiyakum wa qati'u awtarakum wadribu bisuyufikum al-hijarah wa imduh hayla ala ahadikum falyakun qahair ibnai Adam." Rasulullah berpesan, sesungguhnya menjelang datangnya akhir hari kiamat akan muncul fitnah besar bagaikan malam gelap gulita. Pagi hari orang dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada petang hari. Sebaliknya di petang hari orang dalam keadaan beriman dan jadi kafir di pagi hari. Orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari, berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Berikutnya, Rasul mengatakan, maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang kalian ke batu. Jika salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadikanlah seperti anak Adam yang baik, yaitu Habil. Jadi, pertanda fitnah-fitnah yang sangat masif tentu telah kita alami di zaman kita ini, zaman sekarang ini, di mana begitu masifnya media sosial memberitakan, membawa kabar-kabar yang tidak jelas asal-usul dan kesahihannya. Tiap hari masuk ke ruang-ruang bilik kita tanpa kita bisa cegah melalui HP kita, WhatsApp kita, grup-grup WhatsApp kita, grup media sosial kita. Betapa dahsyatnya
Dan barangkali kalau diteliti, mungkin entah 10% dari semua itu yang bersifat informasi sahih, lainnya barangkali adalah hoax yang Rasul gambarkan susah memilahnya, laksana kita melihat di kegelapan malam gulita. Kemudian kalau kita maknai bahwa orang-orang di pagi hari beriman, sore menjadi kafir dan sebaliknya, ini bisa secara lafzi maupun maknawi. Bagi para ulama tahqiqi tentu menafsirkan bahwa fenomena itu telah terjadi sekarang, di mana orang saat subuh beranjak sholat subuh ke masjid, jamaah, atau di rumah, dan mungkin mengaji berzikir, tapi kemudian setelah itu mereka langsung keluar dari jalur-jalur, rel-rel, dari jalan-jalan yang kebenaran yang di syariat yang diakui, yang dianutnya, manakala pagi-pagi sudah membuka media sosial, sudah membuka grup-grup WhatsApp-nya, kemudian mereka terlibat dalam menyebarkan hoax-hoax berita yang belum teruji kesahihannya, kebenarannya. Mereka menebarkan kebencian-kebencian, menfitnah, mencaci, mengumbar, menyampaikan kesalahan dan kekurangan orang lain pihak lain tanpa peduli apapun, tetapi mereka merasa bangga seolah-olah dirinya, komunitasnya, grupnya sedang berjuang, sedang membela kebenaran, sedang membela rakyat, sedang membela, sedang memusuhi atau sedang memberantas kebatilan. Apakah benar demikian? Rasulullah tidak pernah mencontohkan berjuang dalam kebenaran dengan cara yang batil, apalagi dengan kebencian. Tidak pernah ada perintah benci dari Allah maupun Rasulnya. Kemudian tatkala menyikapi itu semua, Rasul tuntun bahwa saat itu kita lebih baik tidak, atau sikap paling baik adalah yang tidak terbawa kepada provokasi, kepada grup komunitas yang menyebarkan kebencian, mencaci maki, mengumbar kesalahan orang lain, dan tanpa peduli pihak siapapun merasa diri sedang berjuang membela kebenaran. Kita yang pasif, kata Rasul, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan seterusnya. Maksudnya, sikap pasiflah yang terbaik saat itu. Dan yang paling jelek adalah yang berlari, yang turut serta ikut menyebarkan berita-berita yang tidak teruji kesahihannya, berita-berita tentang kebencian, menuduh pihak lain dengan ini itu, yang dikemas di casing seakan-akan berjuang dengan diksi-diksi agama untuk bisa membius umat awam untuk ikut serta bergabung dan mendukung perjuangan cara-cara yang jahat ini. Tatkala demikian, maka kata Rasulullah berikutnya, setelah sikapnya pilihan yang terbaik tidak terlibat atau diam, kemudian berikutnya juga kita tidak guna kekuatan kita. Kekuatan contohnya adalah anak atau busur panah yang disuruh memutuskan tali busur panahnya, disuruh menumbulkan pedangnya dengan batu. Maknanya tentu bukan sebatas itu, bukan secara lafzi saja, juga maknawi. Artinya, kalau kita punya kekuatan akal pikiran, punya kekuatan modal, kapital, kekayaan, dan lainnya, harta benda, tenaga, maka jangan sampai sia-sia semuanya dilakukan, diperuntukkan untuk terlibat dalam kondisi-kondisi fitnah dan provokasi melalui hoax yang demikian. Bahkan yang terakhir, sikap yang paling baik, kata Rasul, seandainya fitnah pun diarahkan pada diri kita, keluarga kita,
komunitas kita, kelompok kita, supaya tidak memicu fitnah berikutnya, tidak memancing kemudian keburukan berikutnya, kita lebih baik diam, tidak meladeni. Yaitu dicontohkan sebagaimana Habil yang diprovokasi oleh Qabil dengan gerakan tangannya dan senjatanya untuk membunuh dirinya, tapi beliau mengatakan, saya tidak akan mengikuti menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Bagaimana Allah tegaskan dalam Al-Maidah ayat 28. Demikianlah kita bisa menyimpulkan bahwa hati yang bersih, hati yang bugar akan mengeluarkan kasih sayang, damai, dan cinta sama manusia, binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Sementara hati-hati yang berpenyakit akan menampilkan rohani yang layu, yang akan condong kepada sifat curang, menyakiti orang, dendam, iri hati, hasad, membenci, dan menebar fitnah. Ini kan kiranya landasan-landasan perspektif visi Qur'ani ini dapat kita pegang teguh dalam menghadapi dunia yang semakin tidak jelas, kita membedakan mana benar dan mana salah, gelap gulita, karena semua menggunakan diksi-diksi agama untuk membius, untuk merayu kita agar kita ikut di dalamnya. Demikian, selamat mengikuti vlog berikutnya yang akan membahas lebih dalam tentang visi Qur'ani yang menjadi landasan pegangan kita ke depan untuk tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang seolah-olah dikemas dengan kebaikan kebenaran, tapi menggunakan cara-cara yang jauh dari contoh teladan Rasulullah SAW. Selamat mengikuti vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.